Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yavnanda Putra dengan NIM 23115555. Saya akan menjawab tentang pertanyaan UTS kepemimpinan. Topik yang dibahas yang pertama, peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Yang kedua, pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang ketiga, analogi pemimpin selalu terlihat. Yang keempat, teori kepemimpinan, trait transformasional, serpat, dan solitonal. Yang kelima, peran mahasiswa dalam kepemimpinan, leaders, flow, dan influencer. Yang pertama, peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Mahasiswa belajar memimpin lewat organisasi, proyek, dan kerja kelompok. Mahasiswa belajar memimpin dengan mengatur kegiatan kelompok, bekerja sama dengan tim, dan memastikan tugas berjalan dengan baik. Ini menjadi latihan nyata sebelum masuk ke dunia kerja. Yang kedua, kepemimpinan membentuk karakter, disiplin, komunikasi, dan tanggung jawab. Dengan terlibat dalam kepemimpinan, mahasiswa jadi lebih terbiasa mengatur waktu, lebih percaya diri saat berbicara, dan lebih serius ketika diberi tugas atau amanah. Yang ketiga, kemampuan memimpin menjadi bekal penting untuk dunia kerja seperti teamwork, decision making, dan problem solving. Di dunia kerja, pemimpin harus bisa bekerja sama, membuat keputusan yang tepat, dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Selanjutnya, pemimpin yang memengaruhi hidup saya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan rakyat. Selain itu, beliau juga sering membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, seperti memberikan uang pribadi untuk rakyat dan menolong nenek-nenek yang kesulitan di pasar. Selain itu, beliau juga memiliki jiwa nasionalis yang kuat. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ikut terlibat dalam usaha mempertahankan kemerdekaan, termasuk membantu memimpin strategi peperangan, menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota sementara Indonesia, dan memberikan dana pribadi untuk mendukung negara saat masa krisis. Sikapnya yang berani menolak dan menentang tekanan Belanda menunjukkan ketegasan dan komitmennya terhadap kemerdekaan bangsa. Dari sosok Sultan Hamengkubuwono ke-9, saya belajar bahwa pemimpin harus berani, harus peduli kepada orang-orang yang dipimpin. Jadi jika ada anggota yang kesulitan atau tidak bisa mengerjakan tugas, pemimpin harus hadir untuk membantu, bukan untuk membiarkan mereka berjuang sendiri. Saya juga belajar bahwa pemimpin harus berani mengambil keputusan, terutama ketika situasi sulit. Selanjutnya, analogi pemimpin selalu terlihat. Yang pertama, pemimpin dinilai dari apa yang dilakukan, bukan ucapan. Orang lebih percaya apa yang pemimpin lakukan daripada apa yang ia katakan, karena itu tindakan sehari-hari jauh lebih penting dari sekedar janji. Orang lain meniru tindakan pemimpin, role modeling, social learning, Bandura. Apapun yang dilakukan pemimpin biasanya diikuti oleh tim. Kalau pemimpin memberi contoh yang baik, anggotanya akan ikut berperilaku positif. Yang ketiga, pemimpin harus jujur dan konsisten. Pemimpin yang jujur dan konsisten lebih mudah dipercaya, berani dan memberi contoh baik tim maupun terdorong melakukan hal yang sama. Yang selanjutnya yaitu teori kepemimpinan, trait transformasional, serpat, dan solitonal. Trait leadership. Kepemimpinan ini muncul dari sifat bawaan seperti percaya diri, integrasi, dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Pemimpin dengan gaya ini lebih dihormati karena karakter kuat yang secara natural mampu mempengaruhi orang lain. Yang kedua, transformational leadership. Pemimpin transformasional menginspirasi tim untuk berubah dan
berkembang. Ia memotivasi anggota untuk berpikir kreatif, mendorong inovasi, dan membutuhkan kepercayaan terhadap visi bersama. Yang ketiga, servant leadership. Pemimpin servant menunjukkan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi. Fokusnya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan anggota sehingga tercipta lingkungan yang kerja yang suportif dan saling menghargai. Yang keempat, situational leadership. Pemimpin situasional menyesuaikan gaya memimpin dengan kondisi dan kebutuhan tim. Ia bisa bersikap tegas atau fleksibel sesuai situasi sehingga kepemimpinannya lebih efektif. Yang selanjutnya, yang terakhir, peran mahasiswa di dalam kepemimpinan. Power dan influencer. Leader. Seorang leader bertugas untuk mengarahkan jalannya kegiatan, membuat keputusan penting, dan memastikan tujuan dapat tercapai. Ia memimpin dengan memberi arahan yang jelas, menjaga koordinasi, serta bertanggung jawab terhadap hasil akhir. Yang kedua, follower. Follower berperan mendukung pemimpin dengan menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawab. Mereka juga memberi ide, saran, dan menjaga kekompakan tim. Peran ini penting karena tanpa follower yang solid, sebuah kepemimpinan tidak akan berjalan efektif. Selanjutnya, influencer. Mengajak orang lain untuk bergerak ke arah positif melalui tindakan dan sikap yang memberi contoh. Mereka memotivasi teman-temannya dan menyebarkan energi positif dan menjadi pendorong terjadinya perubahan dalam lingkungan kampus. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.